Nabi mengisyaratkan Dajjal itu simbolnya bermata sebelah, dan hari ini simbol mata sebelah tuh laku keras. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti keluarnya Dajjal jadwalnya sudah dekat. Ini mata sebelah ini laku banget. Simbolnya mata sebelah. Ini gambar bundaran HI. Bundaran HI kalau dipotret dari atasnya kayak gini. Kebetulankah ini? Ya. Kalau saya nggak pernah setuju dengan teori kebetulan. Saya memandang ini semua sifatnya by design, juru kampanye Dajjal, untuk membiasakan umat manusia melihat mata sebelah. Kita lanjutkan dengan judul tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Dajjal. Ada beberapa dalil dari Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwasanya sekarang ini kita sudah berada di masa dekat saat keluarnya Dajjal. Yang pertama, hadis yang berbunyi la yakhrujud Dajjal hatta yadhhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatruka la'immatu zikrahu 'alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia menjadi heran tentang perkara Dajjal, satu, dan sehingga para imam, para ustadz, para mubaligh, para penceramah dari atas mimbar-mimbar sudah tidak lagi memperingatkan umat tentang perkara Dajjal. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti keluarnya Dajjal jadwalnya sudah dekat. Pertama, orang heran dengan perkara Dajjal. Yang kedua, para ustadz di atas mimbar sudah tidak banyak membicarakan tentang Dajjal. Dan Anda bisa uji coba sendiri. Ya, kalau Anda kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, atau dengan teman kantor pas jam istirahat makan siang gitu ya, coba aja Anda angkat isu diskusi tentang Dajjal. Kira-kira teman kantor Anda akan cenderung connect atau cenderung yang sumpah lo ngomongin Dajjal, mendingan juga ngomongin pilkada. Dajjal kan dongeng, legenda, cerita orang-orang tua kita doang kan gitu ya. Betul nggak? Ya, jadi orang udah mulai heran gitu kalau diajak ngomong soal Dajjal. Itu satu, Anda bisa uji coba sendiri. Yang kedua, Anda bisa uji coba sendiri juga. Mulai besok nih Jumat nih, kalau Anda hadir sholat Jumat, catat tuh khatib ngomongin Dajjal nggak? Jumat berikutnya catat lagi, Jumat berikutnya catat. 52 Jumat berarti udah setahun gitu kan. Berapa banyak khatib dari 52 pekan itu yang ngomongin Dajjal? Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti kemunculan Dajjal sudah dekat ya. Jadi saya tidak akan mengarahkan Anda tinggal uji coba sendiri. Yang kedua, ada hadis berbunyi yaji'ud dajjalu fayas'adu uhudan fayanzurul madinata fayaqulu li ashabihi atarawna hadzal qasrul abyad hadza masjidu Ahmad. Saat nanti Dajjal keluar, dia akan mendaki gunung Uhud, dan dia dari atas gunung Uhud akan memandang ke arah kota Madinah bersama pengikut-pengikutnya di sekitar dia. Kemudian dia akan tanya kepada para pengikutnya, kalian lihat itu istana putih itu masjidnya Ahmad. Masjidnya Ahmad itu maksudnya masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Jadi Bukit Uhud itu jaraknya dengan kota Madinah cuma 6 kilometer, tempat terjadinya perang Uhud. Jadi Dajjal akan naik, terus dia akan memandang ke kota Madinah, terus dia akan nanya sama para pengikut, kalian lihat tuh istana putih itu masjidnya Ahmad, Masjid Nabawi. Pada saat Nabi mengucapkan hadis tadi, Masjid Nabawi masih sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah, warnanya kecoklatan dan batu bata. Sedangkan saat ini sekarang Masjid Nabawi sudah berubah menjadi masjid sangat besar dan tampak indah seperti sebuah istana, putih kan, kayak istana kan. Jadi para sahabat nggak bisa membayangkan bahwa Masjid Nabawi itu akan jadi kayak gini, nggak kebayang sama mereka. Kalau kita sekarang justru kenalnya kayak gini, disuruh ngebayangin Masjid Nabawi coklat dengan sederhana, itu nggak kebayang sama kita gitu. Karena kita generasi yang boleh jadi bakal ketemu Dajjal gitu. Jadi sekarang masjidnya udah kayak gini, udah kayak istana putih. Kan Dajjal bilang, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Ini isyarat tentang jauhnya rentang jarak waktu antara Nabi berbicara dengan Dajjal keluar. Tapi sekarang sudah kayak gini, sudah kayak istana putih. Yang berarti apa? Saat keluarnya Dajjal tampaknya udah dekat.
Terus yang berikutnya, Nabi bersabda, Al-Masihud Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah, yang pada saat itu nanti si Dajjal sudah keluar itu, kota Madinah memiliki 7 pintu gerbang, yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Nah ini juga menarik. Di masa Nabi menyampaikan hadis ini, kota Madinah tuh open city, kota terbuka. Ya, nggak ada ceritanya pintu gerbang khusus masuk kota Madinah, nggak ada. Anda bisa masuk kota Madinah dari arah mana saja, sambil jalan kaki, naik onta, naik keledai, naik kuda, ya. Tapi hari ini, kalau Anda lihat peta kota Madinah punya 7 jalan utama, jalan tol, ya, memasuki kota Madinah. 1 jalan dari arah Jeddah, 1 dari Mekah, 1 dari Rabigh, 1 dari bandara, 1 dari Tabuk, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Dan itu masing-masing ada pintu tolnya, pintu masuknya, gerbangnya. Jadi hari ini 7 pintu gerbang masuk kota Madinah sudah tersedia. Padahal kata Nabi, si Dajjal munculnya ketika kota Madinah punya 7 pintu gerbang. Berarti udah matang belum? Udah matang jadwalnya. Gitu. Terus yang berikutnya, di luar kota Madinah ada sebuah bukit bergaram. Di atas bukit bergaram ini ada sebuah komplek perumahan mewah, ya. Kalau dipotret dari atas tuh kayak gini, ya, komplek perumahan mewah ini. Ini adalah istana raja kerajaan Arab Saudi. Jadi kayak semacam kumpulan villa-villa mewah gitu. Tempat Raja Saudi kalau pergi ke Madinah istirahatnya di sini. Atau tamu-tamu dia, keluarga dia, ya kan? Kalau datang ke Madinah istirahatnya di sini. Apa yang unik dengan istana ini? Uniknya, resminya namanya istana raja, tetapi dari mulut ke mulut orang menyebutnya istana Dajjal. Kenapa disebut begitu? Karena ada hadis mengatakan, saat tadi si Dajjal dari atas bukit Uhud ngelihat ke kota Madinah terus bilang, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Dia terus turun, dia berusaha masuk kota Madinah, nggak bisa, dijaga para malaikat. Akhirnya dia pergi ke bukit bergaram. Nih tempat ini, dia pukul serambinya. Pukulan dia kepada bukit, kepada istana itu, ya kan, perumahan itu, serambinya menyebabkan kota Madinah bergetar, gempa 3 kali. Thalatha rajafatin, 3 kali gempa, 3 kali getaran, ya. Dan getaran itu menyebabkan apa? Orang-orang yang punya penyakit nifaq, munafik, dan penyakit fasik di dalam hatinya itu ketakutan. Sekaligus mereka keluar dari kota Madinah menuju ke bukit bergaram itu, memenuhi panggilan Dajjal. Dan Nabi menyebut hari itu sebagai Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasik, sehingga yang tersisa adalah kaum mukminin. Nah, jadi sekarang itu udah ada di situ, perumahan mewah yang ada serambinya itu, yang nanti bakal digoncang sama si Dajjal itu. Terus ada lagi satu hadis bunyinya, wa innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak a'war, tidak bermata sebelah. Nah, apa yang menarik dengan hadis ini? Yang menarik, Nabi mengisyaratkan Dajjal itu simbolnya bermata sebelah, dan hari ini simbol mata sebelah tuh laku keras, ya. Banyak peminatnya. Di antaranya uang $1 Amerika Serikat jelas-jelas ada mata sebelahnya. Ya, Anda lihat kan di sini kan, di mata sebelahnya. Di tengah-tengah laut Mediterania ada sebuah pulau pribadi milik seorang artis kenamaan dunia. Dia bikin rumah pribadi bentuknya mata sebelah. Namanya Naomi Campbell. Dia artis kelas dunia. Ibu kota negara antum, Indonesia ini, ya kan? Itu di jantung kotanya, ya kan? Itu simbolnya mata sebelah. Ini gambar Bundaran HI. Bundaran HI kalau dipotret dari atasnya kayak gini, persis kayak mata sebelah. Ini Jalan Sudirman, ini Jalan Tamrin, ya. Ini daerah orang biasa demo. Ya. Bundaran HI kan kayak mata sebelah kan? Gitu. Pernah ada sebuah reality show di televisi nasional Indonesia
dikasih nama Big Brother, simbolnya mata sebelah. Ini mata sebelah ini laku banget. Terus di Australia, di kota Sydney, pada malam tahun baru perpisahan peralihan 2012 ke 2013 ya kan, pas tengah malam jam 00.00 ya kan, tiba-tiba di jembatan Sydney yang terkenal itu muncul sebuah lampu yang berbentuk mata sebelah ini. Jadi lampu konfigurasinya bentuknya mata sebelah. Kebetulankah ini? Kalau saya nggak pernah setuju dengan teori kebetulan. Saya memandang ini semua sifatnya by design. Ada yang merancang. Siapa yang merancang? Ya jurkamnya Dajjal, juru kampanye Dajjal, untuk membiasakan umat manusia melihat mata sebelah, supaya kalau nanti si mata sebelah muncul, ya kan, manusia kebanyakan udah terkondisi, wah ini nih jagoan kita, gitu. Ya kan? Tapi bagi orang beriman justru ini adalah peringatan demi peringatan demi peringatan. Halo Sobat Asik. Akhir zaman atau kiamat merupakan suatu peristiwa paling menakutkan bagi seluruh makhluk yang hidup di alam semesta. Pasalnya saat kiamat tiba, maka seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur lebur tanpa sisa. Sehingga tidak ada lagi kehidupan di alam semesta setelah peristiwa maha dahsyat ini terjadi. Sebelum peristiwa maha dahsyat itu terjadi, muncullah tanda-tandanya. Salah satu tanda-tanda akhir zaman yakni kemunculan Dajjal. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa misteri dan fakta tentang Dajjal. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Asal-usul Dajjal. Seperti yang kita ketahui, Dajjal merupakan seseorang yang pendusta, merancukan, serta memutarbalikkan fakta. Dajjal yang menurut kepercayaan agama Yahudi adalah seorang manusia yang lahir dari keturunan Yahudi dan bukan berasal dari bangsa jin. Dajjal yang memiliki usia ditangguhkan hingga akhir zaman nanti, memiliki keluarga yang ayah, ibu, dan kakek nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Sebenarnya mereka keturunan Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandul, dan Dajjal hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikarenakan ulahnya kala itu menyebabkan ia ditangkap oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, lalu dikurung dalam penjara yang gelap jauh dari kehidupan. Dajjal yang layaknya seorang manusia biasa yang makan, minum, serta mampu berinteraksi dengan manusia, konon dilahirkan pada masa lampau di sebuah negeri kecil yang bernama Samirah. Sebuah negeri di Palestina yang setelah itu menjadi kota besar pada masa Nabi Daud alaihi salam. Ciri-ciri mengenai Dajjal. Misteri dan fakta tentang Dajjal yang kedua adalah ciri-ciri fisik Dajjal. Menurut hadis, Dajjal berperawakan pendek yang mempunyai rambut keriting serta lebat. Dajjal yang mempunyai ketidaksempurnaan pada mata kirinya, bertubuh pendek dan memiliki kaki yang agak bengkok. Diriwayatkan pula bahwa Dajjal memiliki tulisan yang terdapat di antara kedua matanya. Kata yang tertulis adalah kafara atau kafir. Riwayat lain juga mengatakan mata sebelah kanannya yang buta mirip menyerupai seperti anggur yang busuk, bertubuh gemuk dan memiliki warna kulit yang agak kemerah-merahan. Kemunculan Dajjal dan keberadaan Dajjal. Seperti yang sudah kita ketahui, Dajjal kelak akan muncul sebagai tanda-tanda kiamat yang paling besar dan juga menandakan tibanya akhir zaman.
Menurut pengamatan serta cerita yang ada, konon Dajjal berada di segitiga Bermuda. Di dalam penjaranya yang gelap, Dajjal ditunggui oleh makhluk besar yang konon bernama Al-Jasasa. Dajjal yang diriwayatkan dalam hadis akan muncul dari arah timur negeri Persia yang sekarang disebut Khurasan, dan keberadaannya akan semakin terlihat jelas ketika dia sudah mencapai satu lokasi yang berada di antara Irak dan Syam. Hadirnya Dajjal pada akhir zaman. Setelah waktu yang ditentukan oleh Tuhan, Dajjal akhirnya akan keluar dan menjalani misinya di dunia ini sebagai tanda besar dari akhir zaman kelak. Diriwayatkan oleh hadis, beberapa waktu sebelum Dajjal muncul akan terjadi kemarau serta kelaparan bagi manusia. Tidak akan ada turunnya hujan di bumi menyebabkan pohon-pohon serta tumbuhan akan mati dan kering selama 3 tahun lamanya. Dikarenakan hal tersebut mengakibatkan hewan-hewan serta binatang ternak tak bernyawa. Dajjal pada kemunculannya akan memasuki semua negeri yang ada di dunia untuk melakukan kerusakan dan kerusuhan yang hebat. Dan hanya ada 2 tempat yang tidak dapat dimasuki Dajjal saat nanti, yaitu Mekah dan Madinah. Dajjal yang akan hidup selama 14 bulan 14 hari dan mempunyai banyak pengikut yang berasal dari kaum kafir, fasik, rakyat jelata, orang munafik, anak-anak yang lahir di luar nikah, para pemimpin rakus hingga tamak, dan menjadi pengikutnya dari berbagai suku bangsa. Saat kerusakan, kerusuhan, kemarau, serta kelaparan terjadi di berbagai belahan dunia, Dajjal yang muncul serta memiliki banyak pengikut akan menjadikan manusia-manusia pengikutnya menjadi budak dan pesuruhnya agar tidak mengalami kelaparan atau kesengsaraan saat itu. Para budak juga para pengikutnya saat itu bertahan hidup hanya agar dapat makan dari Dajjal hingga akhirnya dia dianggap sebagai Tuhan. Perbuatan Dajjal saat di dunia. Banyak orang berpendapat bahwa kemunculan Dajjal hanya menunggu waktu dikarenakan sudah dekat. Dajjal yang kelak akan membuat propaganda dan fitnah, serta mencampur adukan kebenaran dengan keburukan di dunia akan sangat jelas. Dia adalah seorang pendusta yang jika berkata kebenaran, dan bagi orang-orang yang mengikutinya akan mendapat keburukan. Begitu dia berkata keburukan, maka keburukan itu pasti terjadi. Dia akan mengendalikan semua kehidupan di dunia dengan menghancurkan serta merusak tatanan sistem moral dan norma-norma yang ada, melakukan pembodohan massal dengan memutarbalikkan fakta, menjadikan teknologi sebagai alat untuk merubah serta mengendalikan pikiran manusia, serta memanfaatkan media yang ada sebagai sarana menebar dusta, berita palsu, dan kebohongan. Akhir hidup Dajjal. Menurut riwayat, Dajjal kelak akan dilenyapkan oleh Isa alaihi salam di kota Lut yang berada di Palestina. Dajjal akan dilenyapkan tepat di gerbang kota Lut. Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Dan konon kota Lut dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin pada masa lampau. Nah Sobat Asik, begitulah kiranya fakta Dajjal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga kita tidak termasuk dalam pengikutnya kelak ya. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Asik? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini.